panitia yang menentukan duit dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di kita sebelum paparan ini Bapak Ibu
kami sudah sekolah membuat channel ya Bu, channel WA yang tujuannya adalah memberikan informasi yang valid dan pasti kepada seluruh baik itu calon siswa, orang tua, masyarakat, alumni dan sebagainya. Kenapa kami pilih channel WA Bapak Ibu? Karena siapapun yang baru bergabung di channel WA, dia akan bisa membaca informasi awal yang sudah kami kirimkan. Nah, nanti ini juga akan kami apa namanya? Kami akan share juga ya, sebagai informasi di sini sudah ada 724 orang yang masuk di dalam channel ini. Kemarin kami sempat bikin polling. Di polling ini kami data ada berapa orang peminat berdasarkan calon siswa yang mau daftar, ada sekitar 305 orang yang mengisi polling. Kemudian ada orang tua juga yang bergabung di sini, keluarga dari calon siswa, masyarakat, siswa SMA yang aktif juga, kemudian alumni dan juga yang lainnya. Total ini ada sekitar 724 orang yang ada di dalam channel ini. Nah, di sini bertanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu yang ada di sini sudah gabung di channel WA ini? Ya. Baik. Nah, ini kami juga izin kegiatan kita pada hari ini kami tayangkan via Zoom. Ya, nanti di Zoom-nya juga kami kirim di channel WA. Yang artinya siapapun yang ada di dalam channel WA ini, nah, nanti yang ada di sini bisa gabung di Zoom. Nah, gitu ya. Masih disiapkan ini ya. Ini sudah kita sudah gabung di sudah ada gabung ya. Nah, ini kita sudah ada ya, jadi yang di sini sudah terlihat. Nah, baik, kita akan mulai saja paparannya Bapak Ibu. Jadi, insya Allah dari SMA sendiri sudah mulai melakukan sosialisasi dengan membuat channel WA, juga lewat sosial media, Instagram, Facebook, dan seterusnya. Ya, baik, ini Zoom-nya juga sudah di-share di channel WA. Jadi untuk yang tidak hadir, yang isi automatis ya, nanti jadi story biasanya. Oke, oke. Nah, baik kita mulai saja. Nah, SKMD sama Indriam sama Linda. Ya, ini tanggal 5 Juni. Ya, tanggal 5 Juni 2026. Nah, tadi saya sempat disinggung sedikit oleh Bapak Abdul Syukur selaku Ketua Pemda SKMD bahwa untuk jalur penerimaan SKMD kita kali ini itu meliputi 4 bagian besar. Itu ada domisili, kalau bagian atas 2, ada domisili saja, itu nanti tahap 2. Kemudian domisili prioritas itu yang tahap 1, cuma 5%. Kemudian ada afirmasi, ini buat yang keluarga yang mampu dan penyandang disabilitas, yang mana tadi disampaikan bagi pengguna KIP, PHH, dan seterusnya, KKS juga. Lalu kemudian ada jalur prestasi, ada 5 item di sini. Ada prestasi di rapor, akademik, sertifikat di bidang olimpiade dan seterusnya. Kemudian nilai akademik, non-akademik, dan bidang olahraga, seni. Kemudian ada tahfiz, kemudian ada yang untuk keagamaan non-Islam, juga ada untuk ketua OSIS dan ketua dari kepramukaan. Lalu ada jalur vokasi, ini seperti dalam tugas orang tua ke walinya. Lalu ada anak BTK, anak BTK yang dimaksud adalah anak dari
dua tata usaha di sekolah-sekolah yang lain. Jadi kuota khusus buat anak guru dan TNI yang biasa. Kuotanya cuma 5%. Nah, saya izin lanjut. Nah, ini adalah saya izin biar nggak salah baca. Nah, kita lihat jalur domisili, ya. Kuotanya 35%, terbagi atas dua. Yang pertama, domisili yang nanti tahap 2 itu nanti 30%. Yang menjadi urutan dalam penyeleksinya adalah pertama dilihat dari nilai rata-rata rapot semester 1 sampai semester 5, dan hanya satu nilai yang diambil, yaitu pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua, jarak. Jadi setelah nilai rapot diseleksi, baru nanti belum memenuhi, baru akan diseleksi lagi berdasarkan jarak tempat tinggal. Jadi dia lulus berapa fleksibilitas. Yang pertama diceknya adalah nilai rapot. Itu untuk yang kedua adalah jalur domisili. Kemudian nanti kalau didapatkan lagi nilai yang sama, misalnya jarak juga sama, dekatnya baru dia pakai usia. Siapa yang lebih tua dari belakang. Lalu yang keempat, jika tiga hal tadi juga sama, ditemukan dalam seksi, baru nanti dilihat dari yang terdaftar lebih dulu. Jadi berbeda mendaftar lebih awal. Lalu kita ke domisili prioritas. Nah, yang satu yang dibuka tanggal 22 sampai 24, 22 sampai 24. Nah, jadi yang dibuka tanggal, saya belum masalah, saya berdoa. Nah, ini deh katanya. Tanggal pendaftaran untuk tahap 1 22 sampai 24 Juni. Nah, pengumumannya tanggal 25. Setelah itu dibuka lagi yang tahap 2 29 sampai 2 Juli. Pengumumannya tanggal 3. Nah, di sini juga ada tanggal yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, yaitu tanggal 17 sampai dengan 19 Juni. Ini bagi putra-putri kita yang memiliki sertifikat prestasi, baik untuk prestasi seperti olimpiade, yang akademik, atau prestasi non-akademik, lomba bidang olahraga, seni, kemudian lomba taktis, hafalannya, sertifikat hafalannya, kemudian agama, prestasi keagamaan Islam itu dijalankan di sini, dan prestasi seperti ketua OSIS dan ketua pramuka. Nah, itu mereka nanti tanggal 17 sampai 19 Juni itu harus datang dan menunjukkan sertifikat mereka ke tempat verifikasi, yaitu biasanya di tempat. Jadi nanti bawa sertifikatnya, kemudian nanti akan verifikasi sertifikatnya valid atau tidak. Kalau seperti yang di olahraga, hafalan itu nanti yang dites juga bisa. Kalau yang hafalan dites hafalannya, kalau yang olahraga nanti akan diminta untuk memperhatikan pola cabang pusat olahraga apa, kalau yang seni juga demikian. Nah, nanti dari sana setelah verifikasi akan dapat bukti verifikasi yang itu menjadi dasar untuk data jalur prestasi. Nah, jadi kalau ada siswa kita punya prestasi tapi tidak ikut di tanggal 17 dan 19, jadi kan dia nggak punya bukti verifikasi. Nah, mereka tidak bisa berdaftar di jalur prestasi karena nanti bukti verifikasinya akan dihapus. Dengan itu dia akan dapat bantuan. Jadi saya itu yang perlu kita harapkan, misalnya sangat perlu sekali input dari siswa-siswa yang berprestasi. Nah, tapi syaratnya mereka harus memverifikasi sertifikat mereka ke SMA 4 di tanggal antara 17 sampai 19 Juni. Baik, saya kembali lagi ke halaman pertama dulu, Bapak Ibu. Ya, kembali ya. Jadi tahap 1 itu dimulai untuk yang jalur domisili prioritas, aplikasi, prestasi, dan lainnya. Kemudian untuk yang jalur domisili, yang pertama itu di tanggal 29 dan 30. Kalau untuk domisili prioritas, kemudian dia pada domisili prioritas, maka yang menjadi urutan prioritas dalam seleksinya adalah jarak. Nah, saya tadi saya akan coba menunjukkan di dalam aplikasinya. Jadi di aplikasi itu nanti diharapkan para peserta mendaftarnya di rumahnya langsung. Karena nanti
waktu dia daftar, tombol yang diklik adalah lokasi tempat yang lagi naik, maksudnya tempat dia sekarang. Jadi nanti daftarnya bukan berbondong-bondong datangnya di sana, tapi daftarnya dari rumah secara online. Karena dia ngeklik tombol lokasinya dari rumah. Nah, kemudian sama kalau kita menemukan jarak yang sama, tapi kita yang usia. Kalau usia juga dapat yang sama, baru kita rapotnya. Baru nanti dia yang daftar dulu. Nah, itu kalau itu nanti untuk pesertanya di administrasi konsentrasi ya kemudian. Dan kayak ini juga kami akan kirimkan setelah dari konsentrasi ini di dalam WA. Lanjut, jalur aplikasi. Nah, ini untuk kita jelaskan ke anak-anak yang tidak mampu, ya. Itu pertama yang dijadikan tolak ukurnya adalah selain dengan KIP, KKS, CK, dan seterusnya. Itu urutan tesnya berdasarkan kembali adalah jarak terdekat. Nah, setelah itu baru masuk ke usia. Kalau kita mengenali yang sama baru masuk ke yang kemampuan mereka. Nah, itu ada tiga jalur yang kita bahas. Sekarang ini jalur yang ketiga, yaitu prestasi. Dimulai dengan prestasi akademik raport. Nah, untuk prestasi akademik raport yang sedikit ada berbeda adalah sekarang kan ada TKK itu. Maka nanti nilai TKK itu akan kalau sistemnya sih harapan ya, itu adalah nanti nilai TKK jadi sama kayak jalan seperti itu. Dan nilai raport itu nanti akan otomatis muncul di websitenya. Jadi akan untuk masukkan nilai oh, jadi ya, ini ternyata layarnya tidak share di YouTube. Untuk bawa ini kan? Nah, kemudian um,
Untuk domisilitas, kami harapkan nanti pada semua siswa yang mendaftar itu mendaftarnya di rumah langsung. Karena nanti pada saat menetapkan titik lokasi yang akan membaca di mana siswa itu berada rumahnya. Jadi mendaftarnya harus di rumah langsung. Nah, kemudian nanti ada juga jalur aktivasi. Ini buat teman-teman yang memiliki kartu KIP, KKS, kendaraan dan sejenisnya. Nah, itu nanti mereka juga berdasarkan jarak. Yang pertama, ya selain punya kartunya, kartunya juga diupload. Nah, berikutnya jalur prestasi. Ini ada prestasi akademik raport yang pertama. Karena kalau misalnya ada nilai PKK, ya sebagai nilai nasional, maka nanti nilai PKK dan raportnya akan otomatis muncul pada saat dia mendaftar. Jadi ini sekarang Dinas Kota sedang mengumpulkan nilai-nilai raport dan nilai PKK mengumpulkan ke panitia Dinas Pendidikan Provinsi agar nanti pada saat dia surat daftar memasukkan DSN-nya, login mereka ke pendaftaran dan PKK dan nilai raportnya sudah otomatis muncul. Jadi kita menghindari sistem agar siswanya diinput sendiri manual karena itu berpotensi terjadi kesalahan. Dan porsinya nanti yang menjadi ukuran dalam penilaiannya adalah untuk nilai PKK yang dilaksanakan oleh kementerian tadi porsinya 70%. Baru nanti nilai rapor semester 1 sampai dengan 5D itu porsinya 30%. Jadi nanti gabungan dari dua nilai itulah yang akan diurutkan dari tingkat pertama sampai dengan tingkat terakhir yang mendaftar. Nanti ada dua orang yang bisa diurutkan. Yang masuk dalam urutan tingkat dan masuk dalam kota, mereka yang akan masuk dalam sesi ini. Tapi ini porsinya jalur prestasi. Ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya prestasi dari prestasi nilai akademik raport. Berikutnya adalah prestasi akademik. Ini bentuknya sertifikat, piala, yang tadi saya sampaikan harus di bawah sertifikat prestasinya atau pialanya buat yang olimpiade maupun olahraga seni, kemudian yang tahfiz juga ya itu ke SMA di tanggal 17 sampai 19 Juni. Nah, nanti di sana dicek sertifikatnya, dites kemampuannya, hafalan kalau misalnya hafalan, lombanya bidang seni atau olahraga di dalam tes. Yang lolos akan dapat bukti verifikasi dan itu nanti buktinya akan dipakai atau diangkut pada saat melakukan. Nah, dalam memverifikasinya bukti yang dipertimbangkan adalah pertama nilai raportnya ditambah dengan sertifikat. Jadi sertifikatnya tidak akan ada manual. Setelah itu baru urutan berikutnya adalah jarak, lalu usia, kemudian sampai yang lebih dulu mendaftar. Berikutnya prestasi akademik di dalamnya ada yang bidang seni, olahraga, bahasa, pramuka, tahfiz, ya, keagamaan lain, OSIS dan sejenisnya. Nah, itu nanti masuk di prestasi yang akademik. Lalu berikutnya terakhir dan berikutnya adalah jalur prestasi. Nah, ini adalah tadi yang sampaikan anak GTK. Anak GTK adalah anak guru atau tata usaha yang di SMA Negeri 6 Samarinda. Nah, kemudian untuk mutasi orang tua lagi itu nanti buat orang tua yang tidak ke sini, ya, tidak kerja. Tapi nanti buktinya dengan surat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, nanti dalam penyelesaian akan dilihat dari jarak tempat tinggalnya, kemudian usianya, nilai rapor, kemudian sampai lebih dulu daftar. Nah, sedangkan untuk anak yang guru atau orang tua dari SMA Negeri 6 sendiri yang daftar, itu pasti akan dipilih. Ini kan wajib ya. Ini wujud penghargaan sistem pemikiran ini kepada keluarga langsung anak dari guru ataupun tata usaha. Nah, ini adalah tambahan poin yang kami dapatkan bagi siswa-siswi yang mendaftar dalam jalur prestasi akademik dan akademik. Jadi bisa dilihat di sini baik tingkat internasional, nasional, provinsi, bahkan kota. Jadi tidak masuk prestasi di bawah kota dari kecamatan, kelurahan dan sejenisnya.
Kemudian ini untuk yang prestasi, yang itu adalah prestasi yang oleh kalian lomba yang berjenjang. Jadi biasanya itu ada olimpiade tingkat kota, kemudian naik lagi OSN, biasanya ada yang kota, naik ke provinsi, baru nasional. Nah, itu di standar tangan poinnya. Nah, sedangkan untuk yang berikutnya adalah tangannya itu lomba yang tidak berjenjang. Jadi dia biasanya cuma sekali atau dua kali. Dan ini adalah prestasi yang didapatkan semasa anak tersebut usia SMP atau MTS. Jadi bukan kelas 1 atau SD atau bahkan lebih lagi bawahnya. Misalnya ada yang ikut kecil, kita masuk ke level 2. Walaupun nasional tidak masuk. Nah, kemudian untuk ketua umum, ketua OSIS dan ketua pengaduan pramukaan itu nanti akan dapatkan nilai 55. Hanya ketua. Jadi bukan wakil, sekretaris, atau yang nanti buktinya adalah surat keputusan dari kepala sekolah yang menentukan semua 50%. Ketua, wakil, sekjen 1, sekjen 2, dan seterusnya. Jadi bukan satu nama sebelum. Nah, ini untuk yang aktif, jadi akan ada tambahan poin per juznya. 1 juz 10 poin dan seterusnya. Jadi dibuktikan ada sertifikat. Nah, nanti di bawah TS4 telah ditunjukkan dari aktivitas amalan oleh sertifikasi. Kemudian untuk agama Islam tidak ada. Jadi membaca dalam kitab, kemudian ada lektor termasuk untuk kitab suci, buatan Katolik, itu juga ada, boleh demikian. Dengan tambahan nilai sebagai demikian. Yang dalam bentuk sertifikat lomba dari kota, provinsi maupun sampai dengan nasional. Jadi ada salah keterangan sertifikat dan seterusnya. Jadi nanti ada tim untuk verifikasinya biasa lomba. Nah, oke Ibu, kita masuk ke poin berikutnya yaitu gitu. Nah, untuk siswa-siswi SMK, kalau siswa-siswi SMK yang mendaftar dan menjadikan SMA Negeri 6 Samarinda sebagai pilihan pertamanya, karena bisa maksimal memilih lebih daripada satu sekolah begitu, maksimal dari 5 sekolah. Nah, kalau yang menjadikan SMA Negeri 6 sebagai pilihan pertama, dia dapat tambahan nilai 50. Dia rapor, ditambah nilai 50 lagi. Dengan catatan menjadikan SMA dari pilihan pertama. Tapi kalau misalnya dia milihnya, dia mau SMA 4 dulu, dan kedua SMA 6, walaupun dia menjadi sini, dia tidak dapat tambahan nilai 50. Nah, dan itu hanya berlaku bagi pada siswa yang terdaftar pertama kali. Karena kan nanti ada siswa itu yang pengalaman kami lihat, dia daftar SMA, dia mau yang pulang dulu misalnya, SMA 4, SMA 10 misalnya. Nah, mereka gagal. Kan dia secara otomatis tersisa akan terkeluar. Lalu dia melakukan pendaftaran lagi. Lalu dia mikir mana, sebagai mana, dia akan kembali poin. Jadi yang melakukan pendaftaran pertama kali lewat SKD itu dan memilih SMA sebagai pertama, lalu dia dapat kembali. Lanjut, nah ini apa uji kompetensi buat mengecek atau memvalidasi sertifikat yang ada 3, 4, 11, 13, 14 yang paling dekat adalah di SMA 4. Ya, kemudian banyak dari kalian yang rekomendasikan yang disebut SMA 4. Nah, ini adalah penyebaran siswa-siswi ya, jadi ya. Jadi ini adalah data Samarinda, SMP Negeri Swasta dan Kesetaraan. Total kelulusan tahun ini adalah 19.328. Nah, SMA yang tersedia dan juga MA dan juga swasta 16.500 rupiah. Harusnya cukup. Kemudian ini dimasak bagi kerja. Jadi ini jadi informasi saja. Jadi sebenarnya harapannya nanti selain negeri ada juga anak-anak yang memilih jalur seleksi ini bisa juga dapat ke SMK dan juga ke sekolah swasta. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, ini adalah total dari kuota yang dari segi prioritas
Jadi nomor 1 sampai dengan 9 adalah jalur untuk yang dibuka di tahap 1. Yang dibuka pendaftarannya dari tanggal 22 sampai dengan 24. Total orang kita adalah 288. Itu kalau kita bagi dengan 18 ini, nah mungkin ini ada sedikit berbeda untuk kalau sebelumnya kami sedia 9 kelas, nah tahun ini kita cuma menerima 8 kelas. Ini disebabkan karena keterbatasan dari tenaga pengajar yang kami miliki, karena guru-guru kami banyak yang sedang pensiun, ada juga yang mutasi, ya. Jadi agar sama-sama kondusif, maka pembelajaran kami kembalikan ke 8 kelas dengan maksimal 1 kelas 30 siswa. Maka totalnya adalah 20 siswa. Punya dari sana. Dan Nantiwati hanya 5%, 14 orang saja yang didatangin. Kemudian untuk yang punya KIP, KKN istirahat itu 30%, termasuk nanti anak-anak dari yang penyandang disabilitas, anak inklusi itu masuk di 30% ini. Lalu tadi yang paling tidak kalah itu, kalau saya dari 50%, kita cuma mencari 29 orang. Sedangkan untuk yang pesantren kita akademik seperti Olimpiade itu 12 orang. Yang non akademik seperti yang dalam seni atau olahraga itu 8%, ada 23 orang. Tangkis hanya 9 orang, 3%. Agama selain Islam, prestasinya itu 2%. Nah, kemudian untuk ketua OSIS dan ketua nah kemudian untuk mutasi perbedaan kelompok termasuk dari DDK itu 2%, 14 orang. Nah itu adalah total dari jalur tahap 1. Jadi kalau kita total ada sekitar 202 orang untuk tahap 1. Karena sisanya 86-nya di tahap 2, yaitu 30%. 86. Nah, sedikit membagi informasi oleh Ibu, kami sangat berharap anak-anak kita nanti berusaha maksimal mendapatkan di tahap 1. Walaupun misalnya dia nanti tidak punya prestasi akademik, walaupun dia tidak punya KIP, ya kan? Kemudian tidak termasuk ketua OSIS dan sejenisnya. Coba aja daftar dulu. Dan harapan nanti sistem itu akan mengalihkan jika kuota-kuota alienasi, prosesi ini tidak terpenuhi, dia akan beralih ke atas ke domisili prioritas. Nah, jadi nanti kita bersama mereka targetnya itu di gelombang pertama kami penuh gelombang pertama. Karena semua sisa kuota-kuota yang tadi dapat dialihkan ke tahap di jalur domisili prioritas. Nah, jadi di tahap 2 ya udah kuota ini tidak ada tambahan, hanya sedikit. Makanya kami tolong dan menyampaikan agar informasi ini kita gerakkan kita khususnya yang ada di Malang ini untuk mendaftar di gelombang pertama. Sehingga kuota 202 nanti bisa terpenuhi. Jadi nanti yang di domisili itu nanti tinggal yang gagal tahap 1 bisa coba di tahap 2. Jadi kita harus semangat. Jadi kalau 2 hari. Kalau beruntung di tahap terus, nah buat yang belum beruntung nanti bisa datang di tahap 2. Lanjut lagi. Nah, untuk pembagian layout, nah ini memang sebenarnya posisinya di Palaran, tapi kalau untuk domisili yang tahap 2 lagi itu, yang tahap 2 itu nanti jangan diserahkan dari ini semua. Nah, dari semua orang yang masuk di wilayah Hari 4. Jadi selain penanaman air, lebih baik kita serang di tahap 1 dulu. Nah, karena nanti di tahap 2 itu dari 4 penanaman ini bisa memilih yang tenang, entah apa yang dari pertama, entah apa yang dari kedua, ya. Walaupun itu tidak diarahkan sebenarnya, saya 4, ya. Jadi dalam penanaman yang bisa mendapat di jalur tahap 2 nanti. Sebenarnya prestasi juga bisa.
Nah, untuk yang domestik prioritas yang tadi cuma 5% tadi, ya itu kita SMK hanya dua kelurahan yang dipilih, yaitu Lawakbo dan Bukti. Karena ini kan bicara domestik prioritas. Karena setelahnya kecil, maka dipilihlah adalah dua kelurahan terdekat dengan SMK kita, yaitu Lawakbo dan Bukti. Tapi nanti bagi jarak yang juga akan menjadi pertimbangannya saya baik. Kalau universitas jarak yang pertama. Ini alurnya yang sedang kita lakukan sekarang, sedang mulai sosialisasi. Ini tanggal yang disampaikan. Sampai nanti kalau sudah selesai tahap dari tahap 2, maka nanti tanggal 6 dari 8 Juli akan diadakan mengisi biodata, mengumpulkan berkas dan lain-lainnya. Lalu nanti tanggal 13 itu hari pertama masuk sekolah, dimulai dengan MPLS POS, masa pengenalan sekolah, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian untuk pendaftarannya ini online, waktu pendaftaran online 24 jam. Pelayanannya di sekolah kami itu buka dari jam 8 pagi sampai dengan pukul 1 siang. Jadi nanti untuk jadwal pendaftaran yang dilakukan siswa dilakukan selama 24 jam dari rumah. Nah, nanti untuk pelayanan yang bisa konsultasi lainnya itu dari pukul 8 sampai jam 1 siang saja. Tapi mungkin akan berbeda kalau di hari pagi ada nanti. Nah, sekarang kita akan lihat sedikit website-nya dulu. Ya. Link website juga sedang sering WA ya Bu. Nah, itu sudah kami kirimkan khusus hanya untuk yang Samarinda. Jadi kalau website pusatnya juga ada yang Samarinda ada, tapi kita lihat Samarinda saja. Bisa lihat di sini. Ini adalah, nah ini untuk yang ini kita lihat di sana. Jadi sekarang itu bisa simulasi coba melakukan pendaftaran. Tapi di sini disampaikan bahwa pendaftaran resminya dibuka tanggal 22 Juni. Nah, nanti yang sudah bikin akun sekarang itu nanti datanya akan direset dihapus. Jadi jangan pada dihapus saja. Mulai dengan mengisi data-datanya. Ini saya akan coba melakukan membuat akun pendaftaran. Jadi kalau sudah berhasil bikin akun, nanti siswa bisa melakukan oh ini oke. Jadi kalau website intinya bisa melakukan pendaftaran ya, nanti kita akan jelaskan. Berikutnya lagi untuk channel yang sudah di-share, kemudian ini ada sosial media kan juga Bapak Ibu. Nanti silakan di follow. Ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ya, agar bisa tidak ketinggalan informasi. Lalu kemudian, ya, selesai. Baik. Ini Bapak Ibu, paparan yang bisa kami sampaikan. Untuk targetnya kami berikan kepada Elisa. Terima kasih. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi Bapak Ibu apabila ada yang ditanyakan dari Bapak tahun ajaran 2020 sampai mengambil makanan, apa saya ambil itu menggunakan yang berbeda.
pertanyaan dari Bapak Ibu. PSP jadi yang disediakan oleh pemerintah dan disediakan oleh itu adalah hanya lewat online. Nah, kenapa itu jadi pertimbangannya? Pada saat nanti siswa, nah ini begitu, ya guys. Nah, nanti pada saat yang di halaman, di sini langsung ambil lokasi tadi. Jadi kalau saya klik ini, misalkan, namanya itu nah ini dalamnya pastikan Anda sedang berada di rumah saat mengambil informasi ini. Titik DPS harus sesuai dengan alamat tempat tinggal sebenarnya dan lokasi yang tidak sesuai dengan proses verifikasi yang gagal atau bahkan mendapatkan bisa dilakukan. Jadi nanti pada saat siswa sedang mengisi nomor kakak, nomor terbitnya, alamat lengkap, tinggal klik ambil lokasi, nanti di sini akan muncul titiknya langsung. Nah ini bukti pendaftarannya online dari rumah Pak. Jadi memang nanti kalau dapatnya di sini agak berat, karena tidak sampai lokasi tidak bisa. Berarti ini sangat tekan gitu ya. Gitu lah ya. Jadi memang itu nanti kalau misalnya kebutuhan. Oh, bisa. Nah, ini sekali lagi buat pendaftaran, tadi pertanyaan apakah bisa online. Nah, di website nanti memang difasilitasikan di secara online, karena nanti itu lokasi yang mungkin kalau ambil lokasi tadi. Jadi memang pendaftarannya yang dilakukan di rumah. Gitu. Oke. Nah, setelah itu baru dia bergegas ke sekolah untuk mendapatkan informasi. Atau tanya dulu, misalnya kurang paham tentang pendaftaran yang lain, dari segi sekarang sudah bisa akses. Sudah bisa bikin akun, sudah bisa bikin data, bisa. Jadi coba, ini datang, saya jalan coba, itu bisa. Bisa dia yang besar, pasti masalah. Jadi masalah yang dia itu teori, nanti pada di sini, bisa bikin kita kenapa namanya bisa bisa. Ya, mungkin itu dulu Pak, mungkin ada makan. Saya ada yang lain. Ya. Sekarang, ini tergantung di sini. Kalau yang demikian, kita maksimalkan untuk sampai langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kecamatan Palangka terkait dengan SPLB ini perlu kami sampaikan ke pihak SMA Negeri Mansamaida. Yang pertama dalam catatan kami ini
sebagaimana disampaikan oleh komunitas tadi itu memang kegiatan rutin Pak ya, kegiatan rutin tahunan agar penyelenggaraan sistem sebuah sistem penerimaan murid atau siswa baru. Cuman ada hal-hal berkaitan dengan juknis teknis yang sedikit berubah sehingga mungkin perlu disosialisasikan ulang kepada lintas sektor. Yang kedua, berkenaan dengan ini Pak, pengalaman tahun kemarin, eh, posisi SMA kita beberapa sekolah di wilayahnya kan dipisahkan di SMA 4 Pak ya. Kalau di dalam memverifikasi data-data siswa itu dengan masukan dari kami, kiranya di pihak SMA 6 bisa berkoordinasi juga atau mengumpulkan kepada unit rayon di SMA 4 agar pada saat rangkaian verifikasi itu bisa disiapkan situasi dan kondisi yang nyaman gitu Pak. Setidaknya yang SMA 4 diberi masukan juga bahwa ini anak dari satuan pendidikan SMP, madrasah dari Kecamatan Palapa yang mendaftar di SMA Negeri 6 itu pada saat nanti melakukan verifikasi berkas kondisi sana pihak tuan rumah itu bisa mengatur lah mekanisme tata kelola sehingga nyaman, welcome dan bagi juga terutama kepada anak dan orang tua. Yang selanjutnya kemarin di Dewas Rumah Fasilitas 19 dengan teman-teman lintas sektor di SMK 19 kemarin itu kami berikan beberapa masukan dari pemerintahan. Yang pertama agar SMA juga sama kami minta kira-kira sampai SMA Negeri 6 walaupun dua daripada ya temanya saya boleh tidak bukan ke publik ya ke masyarakat kita simpel ini kira-kira SMA kami daya jualnya apa sih ya supaya kami selaku masyarakat selaku lintas sektor bisa juga memberi peluang dan menyampaikan sampai SMA kan dalam 3 tahun tadi apa gitu ya baik di dalam akademik maupun dalam akademik seperti itu. Nah yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah dengan pendidikan 12 tahun plus perguruan tinggi kan kami berharap sekiranya SMA Negeri 6 bisa menjadi agent untuk mentransformasi agar anak ini bisa lanjut ke perguruan tinggi Pak dengan berbagai macam informasi berkenaan dengan karena saya perguruan tinggi, prodi dan termasuk juga backup dari program beasiswa dari pemerintah sehingga itu nanti menjelang anak kelulusan atau anak masuk atau mungkin tengah-tengah bisa pengembangan proses akademik ini kita dijadikan muatan Pak supaya anak kita enggak hanya berhenti pada pendidikan menengah atas maupun kejuruan seperti itu Pak tapi bisa melanjutkan perguruan tinggi baik di kaki maupun dua kaki bahkan 2 minggu. Kiranya itu Pak poin-poin dari kami dari unsur masyarakat dan maupun di Kecamatan Palaran yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang baik ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ada 45. Lewat jalur transport itu ada 45 orang. Untuk sedangkan dalam jalur tes itu ada 52 orang. Jadi ada sekitar 96 anak kita sudah masuk perguruan tinggi negeri, ya negeri. Alhamdulillah ada bukan cuma di Samarinda saja, bahkan anak kita itu ada yang masuk di Unang, ada di Unibro, alhamdulillah juga itu saudara kita, anaknya Ibu Amina tahun ini bisa melanjutkan kuliah di Undra Malang dan ke Universitas Brawijaya Malang. Ya alhamdulillah ini di luar nanti mungkin ada yang melalui jalur mandiri, jalur swasta kita belum, karena belum ada teman-teman, kita belum ada data yang masuk. Jadi kalau tentang presentasi mungkin ada sekitar 40% atau lebih itu bisa terserap masuk di perguruan tinggi negeri melalui jalur dua jalur, yaitu jalur rapot dengan sama jalur tes. Ini untuk presentasi ada lebih yang bisa kita sampaikan kepada ibu, kepada penulis dan juga semua di pendapat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga jawaban saya bisa diberi. Di Tangerang, saya mengaku sendiri dari beberapa perdagangan tersebut sudah mengaku swasta. Nah, kemudian tadi betul berarti ada bahasa juga untuk tempat verifikasi untuk sebagai masukan berikutnya. Nah, terkait dengan program wajib belajar bertahun Pak Aris, ya maaf, izin, memang bukan berarti dalam kondisi yang seperti sekarang, tapi ada keterbatasan kuota, maka pasti ada kemungkinan tidak semua yang daftar itu apa. Jadi kalian di foto di dalam tadi ada 300
Ingat, jangan buat kita kan cuma 288 ya dia di Polri tadi berapa. Kalau ini memang benar-benar yang mau datang, biasanya 305 orang yang mau datang ke SMA 6. Nah, itu kan itu sudah pasti akan tidak semua yang terpenuhi. Hanya 288. Dan Polri yang berbicara atau dari buka isinya dan tidak ada yang tidak pada perjalanan 305 orang. Jadi kemudian pun tidak bisa masuk itu ada. Dan solusinya adalah dengan misalnya mendaftar ke SMK selain SMA 6 yang masih masuk karyawannya atau mendaftar ke SMK. Jadi sudah ada kembali pembelajaran untuk masalah polanya. Nah jadi boleh coba dulu ke SMA 6 kalau belum berhasil itu bisa coba ke sekolah selain SMA 6 termasuk di dalamnya ada SMK. Nah karena sekolah sendiri jadi kalau sudah coba SMA negeri juga tidak berhasil berarti itu peluangnya adalah melalui ke sekolah swasta. Tapi sekolah swasta juga masih membuka kesempatan. Itu sih kalau. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, kembali ini biasanya masyarakat itu terus terdaftar yang benar-benar bahwa saya diterima. Itu biasanya begitu lah, mau dicek. Saya dari daftar saya diterima, gitu lah. Karena ada sebuah keterbatasan dari sarana itu. Oh, saya dari daftar juga. Harapannya begini Pak. Kalau misalnya adalah dibuat sejenis jurnal harian atau data sesi ini kan ada domisili ada waktunya, kemudian domisili ada waktunya, ada tahapannya ya. Ya, dan pada saat kita dari awal, dan nanti begini, dua kasih waktu 3 hari waktu jalan ini yang minimal, sehingga masyarakat itu ada sebuah kepercayaan keterangan bahwa anaknya sudah diterima di SMA. Ini saya kira ada ini. Yang ketiga Pak, berkenaan dengan melihat situasi dan kondisi dan saya mendengar bahwa Pak Gubernur Pak Andi Masud itu menanyakan berkenaan dengan magang di luar negeri Pak. Saya tidak mengerti. Ya, artinya begini Pak, mau izin. SMA jangan salah atau jangan salah. Paling tidak dari sisi ekstrakurikuler itu dimasukkan harian, dimasukkan harian. Walaupun nanti pada saat mau tes yang luar negeri, maupun akan luar negeri, itu dia bisa berkompetitif dengan SMA. Nanti muncul namanya SMA 6 pun bisa. Nanti udah seperti itu Pak.
Kalau seandainya mau saya kampung bisa masuk luar negeri, apalagi saya tak selesai itu seharusnya. Jadi nanti dimasuk ke orkestra kultural itu yang berhubungan dengan kalian, apapun dia. Sekarang waktu hidup muncul itu luar biasa, luar biasa. Saya punya kenalan itu SMA juga, SMA kemudian kuliah di Kolema Malang, sekarang di Jepang. Di Jepang itu ini baru beberapa bulan di sana, saya baru keren Pak. Dia diwajibkan di Jepang itu yang pertama adalah bahasa. Boleh 2 tahun cuma bahasa ya, bahasa ya. Kemudian dia kerja di laundry itu 2 jam, hampir 400.000, 2 jam aja. Kalau kita itu bisa 3 hari itu, ya mungkin itu waktunya bisa. Terima kasih. Nanti kita bisa ikut sendiri Pak ya. Nanti langsung berjalan. Terima kasih. Ya semua teman-teman yang berapa ini yang tadi saya bilang. Saya izin tahu bahwa terkait untuk nah, terkait untuk yang mahasiswa yang betul-betul tidak memiliki fasilitas, baik itu perangkat seperti HP tentunya, tidak memahami cara pendaftaran, tapi sebagai informasi saja, waktu pendaftaran di tahun-tahun sebelumnya, anak-anak sudah familiar Pak, tapi khusus mahasiswa yang terbatas saja, yang perangkat, HP dan sebagainya, misalnya nanti dari kami siap untuk menjadi pendaftarannya. Ya, betul. Jadi dibicarakan aja dalam sini. Tapi sekali lagi, khusus buat yang memang tidak punya perangkat. Nah, ini kan jauh lebih. Karena untuk yang memiliki, insya kalau nanti dia coba dari sekarang kalian bisa melakukan. Nanti tim kami di sini selalu siap untuk mendampingi dia untuk melakukan pendaftaran. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait oh ya, jurnal harian untuk mengetahui anaknya sudah terdaftar tidak. Nah, di website nanti itu dia akan otomatis akan menampilkan Pak. Jadi misalnya ini ada anak daftar dari organisasi, itu akan muncul namanya. Jadi makanya tadi kami sampaikan jam kerja kami adalah dari pukul 8 sampai jam 1 siang untuk memverifikasi pendaftaran siswa-siswi lakukan. Nah, begitu tepat jam 1 siang, semua berkas yang kami sudah coba selesaikan di jam kerja itu, nanti namanya akan muncul di website langsung. Jadi nanti orang siswa-siswinya bisa langsung dicek di website ini langsung. Dia masuk nggak di daftar? Nanti ada datanya. Nah, di sini ada ranking. Ada ranking. Kita bisa ngecek di dalam sistem NGSN. Status kita bagaimana? Oh, pendaftarannya diterima. Pendaftaran kita maksudnya berkas diterima, sudah diproses. Dia masuk nggak di urutan peringkat di jalur yang dia pilih. Itu bisa kelihatan. Nah, atau kalau misalnya berkasnya ditolak karena apa? Foto kartu keluarga yang dihapus tidak jelas atau kabur. Atau juga yang tidak diterima adalah misalnya usia kartu keluarganya belum 1 tahun. Karena kan maksimal itu kartu keluarga tanggal tanggal 31 Mei 2025. Nah, jadi kalau ada yang di atas itu tanggalnya tidak bisa mendaftar. Terus yang kartu keluarganya belum cukup 1 tahun. Nah, kemudian nanti kita juga bisa lihat data dari jumlah sekolah. Kita bisa lihat nama sekolah yang sedang yang ditarik di sini. Nah, nanti di sini akan muncul Bapak Ibu. Lihat ranking khusus untuk SMA sendiri. Nanti akan muncul di sini masih belum ada pendaftaran. Jadi bisa lihat jalurnya. Jadi ini Pak, jurnalnya bentuknya langsung website. Jadi bisa dipantau oleh seluruh orang secara online. Dengan catatan di hari itu kami sedang melakukan selesai proses verifikasi. Kami tidak kemungkinan ada di satu hari berkas pendaftaran yang masuk banyak sekali. Jadi mungkin saja anak yang belum kami verifikasi, tapi keterangannya dia belum verifikasi. Dia belum masuk urutan yang dicek berkasnya. Jadi makanya namanya belum muncul di daftar penerimaan.
Atau bahkan ada juga yang sedang menuju dari kota, maka nanti seharusnya tertulis sudah tidak diterima di jalur ini. Nah, silakan melakukan pendaftaran lagi untuk jalur yang lain. Ada seperti itu. Itu terkait jurnal yang kita tadi tentang, oh ya, itu Pak yang sekarang itu program ekskul saya sebutkan misalnya bisa PSK yang mana kuanti. Ini terima kasih sekali untuk Mas Karya yang akan dibutuhkan. Terima kasih Pak. Jadi kalau habis itu Pak. Baik, mungkin saya langsung bertanya saja. Di sini saya ingin bertanya perihal yang tadi itu ada beberapa kriteria itu ada yang namanya usia tertua calon murid. Mungkin di situ saya ingin bertanya minimal untuk anak di tahun dari sekarang sampai batas minimal dan batas maksimal itu sebenarnya umur berapa? Mungkin itu saja sih yang saya akan berikan sih. Kalau batas maksimalnya 21. Nah, cuman kalau usia tertua di sini itu ada yang mendaftarkan. Nah, jadi nanti dari semua pendaftar di jalur itu akan diurutkan kalau sudah lewat dari rata-rata bersamaan, jarak tidak bersamaan, baru usia tertua di atas semua pendaftar di jalur itu. Jadi nanti referensi berdasarkan ke jalurnya. Nah, ya, ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Yang Bapak sampaikan itu, alhamdulillah bisa. Oh ini maksudnya begini, pada saat itu teman-teman berangkat, kan kami nanti kami keluarga ya. Alhamdulillah dari seperti ini kami punya tim-tim yang cukup hafal jika tempat-tempat tinggal orang bahkan kami punya tim yang hafal dari orang tua sama saudara-saudaranya. Nah, jadi pada saat mereka berdasarkan keluarga, mereka kita juga punya, tapi kami tampilan terkait yang menanyakan alat-alatnya. Nah, insya Allah dari tim kami sudah memilih khusus untuk menjaga jarak itu sudah ada. Nah, alhamdulillah kecil kemungkinan yang bisa melakukan, makanya saya langsung ketika
Nah, makanya nanti ada tuh di keterangan yang biasa kan pada saat klarifikasi berkas pendatangan oleh siswa itu misalnya di keterangan siswa ditolak karena jarak yang dia letakkan terlalu dekat tidak sesuai dengan keluarga. Ada keterangan itu yang dibawakan. Karena kami penyidikannya langsung menggunakan dibawakan. Jadi nanti kita tuh ada yang sekarang dia ada praktek baik waktu itu yang itu nanti ada praktek oh salah ini kurang geser. Nah, geser semua. Maksudnya, misalnya beda jam, kok masih mana saja? Kita masih berubah. Jadi kan yang mengatakan, tidak tersebut. Makanya penting anak setelah pendaftaran, ya sampai sebenarnya. Jadi kita saya belum. Oh, kalau lolos, nah, yang dulu versi mau enggak. Oh, ditolak, ternyata mereka harus melakukan pendaftaran dua lagi. Dikarenakan, oh, dia melakukan kita ya. Nah itu makanya tim penelitian jalannya alhamdulillah dari Tuhan karena kami selalu meminta rujukan beliau ini maksudnya benar nggak semuanya oh ini anaknya udah satu keluarga orang yang bapak itu oh ya ini oh ini anaknya udah ganti kita dari sini lah jadi kami harus tidak kata penelitian lagi kalau kami yang berbeda kita bisa pilih dengan oh ya benar banget jadi kami minta dalam penghasilnya apalagi juga di sini juga disediakan waktu itu kalau misalnya bapak ibu merasa oh itu anak itu salah itu kok bisa rumahnya jauh begitu mah kok jarang menyediakan bapak ibu bisa melakukan pengaduan ini sudah disediakan halaman pengaduan kita kesini enggak jadi nanti kalau pendataan selain pelapornya tuliskan pengaduan kita mau melakukan anak benar-benar ini nama dan ini itu jangan terlalu dekat nanti kita harus pakai jadi misalnya di tempat namanya masuk data sementara itu bisa kita batalkan karena dia memasukkan manipulasi data otaknya bahkan pernah terjadi anaknya udah masuk tapi karena kita tahu ada kebohongan yang dilakukan kita batalkan lulusan itu bagi kami nanti diisikan orang jadi Pak ya. Ya, dan nanti sebenarnya ada satu lagi kemudian setelah mereka untuk membuat orang tua siswa tidak khawatir jadi sebenarnya statusnya setelah dia melakukan pendaftaran di rumah karena kita ada pendaftaran di itu nah itu nanti dinyatakan dibawa ke sekolah kita untuk kita pastikan datanya sudah benar atau tidak datanya jadi nanti yang lihat oh kita sudah verifikasi ini kita sudah kita cek untuk dan sesuai itu tidak menjadi salah satu pilihan komunikasi berbasis kita akan datang di rumah beri bukti datanya datang ke sini untuk komunikasi kita lakukan ini untuk kita lakukan dari bawah pemilihan dan komunikasi baik selanjutnya pertanyaan oh silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami bisa lakukan kartu keluarga yang lama harus karena itu kaitannya dengan tanggalnya tanggal lamanya dan bulan keluarganya sama alamat tinggalnya karena kalau misalnya jadi begini kartu keluarganya masih baru hidup saya masih ada nih alamatnya tetap nah kemudian punya kartu keluarga yang baru alamatnya tetap tapi isi anggota keluarganya berbeda saya mau nggak bisa kalau yang lama itu malah lebih tidak progreskan karena itu sebagai kamu sering aman terus kemudian untuk yang pakai laptop
Nah, itu kalau dibantu kita cek lagi. Nah, tanggalnya. Jadi masalah kalau yang dibantu tanggalnya di atas 31 Mei 2023, maka kalau mereka mengaku memang sudah dijalankan di alamat ini, kami perlu adalah kartu keluarga yang namanya. Apakah fotokopinya atau bagaimana? Akan diwajibkan melakukan keluarga yang Indonesia apa tidak? Sejauh ini sama tidak disilakan mereka tahu. Dia mengantisipasi masalah. Itu ya. Ya, yang kartu keluarga lama kalau sudah nggak ada, yang itu sudah fotokopinya. Tapi kalau untuk yang kartu keluarga baru itu sudah dalam putih ya. Tapi yang di scan yang diupload kalau kartu keluarga lama dan baru yang diupload jadi KPR 2 halaman. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada yang lain? Belum? Baik. Nah, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Ini dari tadi kita bicara masalah SPMB dan memang belum bisa dibuka. Yang kami tanyakan itu untuk rata-rata rapot semester 1 sampai dengan 5. Apakah harus dibuatkan rapotnya sendiri atau cukup dari uploadan rapot anak-anak Bapak? Sebabnya SKL itu kan dari semester 1 sampai dengan semester 6. Kita coba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tadi dari beberapa persyaratan yang ada, itu membahasnya adalah nilai rapot dan TKA saja. Jadi bukan nilai yang ada di SKL. Jadi nanti yang akan muncul di aplikasinya nilai rapot ya Bapak Ibu ya. Ini bukan nilai yang ada di SKL. Nah, sistemnya harusnya kalau berjalan lancar adalah Dinas Pendidikan Kota menyetorkan semua nilai rapot dan TKA yang secara sistem itu ke panitia Dinas Pendidikan Provinsi yang sekarang sedang dilakukan. Nah nanti pada saat pengelolaan pendaftaran nanti nilai rapot ini bukan diketik sendiri, tapi dia otomatis muncul dan terbukti. Tapi kalau yang sekarang sudah dicoba, yang sekarang dilakukan itu masih diketik sendiri. Nah, jadi semuanya kan dari sistem Bapak Ibu. Nah, dari Mbak SMA masih minta rekapitulasi dari semester 1. Jadi dari kapan dari 1 Mbak belum apa sepertinya. Ya, itu aja yang kami maksud. Kalau memang ini diperlukan, kami buatkan. Kalau memang enggak, dilihat dari rapotnya saja ya sudah enggak kami buatkan. Itu aja Pak. Ya. Nah, jadi kalau yang saya ingat adalah kalau kemarin itu ada permasalahan di nilai rapot ya. Jadi keterlambatan dari pihak tertentu ya mengikuti rapotnya salah center kalau yang membuat operator kami dari operator sosial media kerja seperti itu lah. Jadi ada kebutuhan nilai rapot tadi rekapannya. Nah, untuk tahun ini kalau misalnya sekolah mungkin untuk membuatkan itu kami persiapkan. Kalau tidak, dia menjadi perjalanan sendiri silakan. Karena kalau dari anak kami sih kami tidak ada anak gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Belum? Baik Bapak Ibu, saya telah ambil kesimpulan sedikit dari kegiatan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, untuk paparan yang sudah kami sampaikan di sini Bapak Ibu semua, kami sekali lagi menyampaikan dan mengingat
Nah, kami pada mengingatkan Bapak Ibu, ada 202 kota siswa gelombang tahap 1. Maka tolong arahkan anak didik kita, keluarga kita yang mau SMA, mencoba melakukan di gelombang tahap 1 dulu. Ya kan? Kita habis itu dalam 3 hari. Kita coba selesaikan dan memaksimalkan daftarnya. Dan sekali lagi, ketika kota dari nomor 2 sampai dengan nomor 9 yang ada ini, maka nantinya akan beralih ke domisi prioritas. Jadi yang awalnya 14 bisa jadi ratusan. Nah, ya, hanya sekarang di tahap 1. Sehingga nanti tahap kedua tinggal 86 siswa saja. Nah, kemudian terkait dengan jadwalnya, yang lagi buat anak saya yang prestasi, tolong tanggal 17 dan 19 melapor dan memverifikasi sertifikat prestasinya di SMA di rumah. Yang nanti dapat bukti verifikasi, bukti aktif di tanggal 20 dan 24. Nah, kalau tidak, ini website bisa dibuka, coba dilakukan simulasi untuk bikin akun, mengisi data, menjadi jalur, untuk biaya rapor dan seterusnya. Tapi memilih lokasi, disimulasikan, menjadi lebih nyaman. Channel WA kalau bergabung, sosial media lagi tidak di-follow agar tidak ketinggalan informasi. Nah, Bapak Ibu kami berharap semoga dari apa yang sudah kami lakukan bisa bermanfaat untuk kepentingan kita semua yang akan dididik kita nantinya. Dari saya, untuk yang melakukan sosialisasi dan terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Karena seperti harus seperti itu dinyatakan bahwa yang tidak disesuai dari yang lain ada ditugaskan baru dan itu waktunya juga bukan misalkan tidak tugasnya tahun lama misalnya 2020 tidak sekarang padahal dia tugasnya sudah yang kita bisa dimasukkan di dalam tidak tugas begitu Pak ya, mohon dipahami dulu karena kalau misalkan sudah tahun 2020 tidak tugas tapi tidak ada dipahamkan artinya secara otomatis tidak tugasnya gugur karena sudah terdomisili di wilayah Palembang. Jadi yang dimaksud tidak tugas itu adalah akan masih ada di wilayah luar. Saya kira itu. Terima kasih. Pecahan kemarin. Nah, ini masih dia. Kita ditanyakan langsung. Pertanyaan bisa melalui WA atau bisa langsung datang ke SMA 6 supaya nanti di SMA 6 bisa terlibat dengan akomodasi apa yang misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dimiliki. Saya kira itu terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau
saya di wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili seluruh Kementerian Penyelenggara kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan